Yap. Bismillah. Malam ini kita akan membahas tentang manajemen persediaan. Oke ya. Di dalam outline yang ada pada buku teman-teman sekalian bisa dibuka di modul ke-6, yaitu ada klasifikasi persediaan, kemudian ada teori persediaan, kemudian ada ketidakpastian persediaan, juga order periode tetap dan order kuantitas tetap. Nah, ini terbagi dalam 4 kegiatan belajar, yang mana kita akan membahasnya satu persatu. Oke, yang pertama, manajemen persediaan penting nggak? Nah, pertanyaannya kan begitu. Ya, tentunya satu hal yang penting di dalam suatu kegiatan produksi maupun operasi. Mengapa penting? Karena apa? Ketika kita melakukan kegiatan produksi, maka membutuhkan input yang akan diproses untuk menjadi output. Kan kemarin itu ya, di modul pertama, pertemuan pertama masih ingat ya, ada input yang diproses dengan proses tertentu untuk menjadi suatu output tertentu atau produk, baik barang maupun jasa. Nah, yang diproses apa? Yang diproses adalah suatu input atau masukan, itu kan. Nah, masukan ini supaya bisa terproses, maka harus tersedia kan ya. Inputnya harus tersedia. Terutama dalam hal ini adalah ya semuanya, semua kategori input. Nah, supaya terjamin ketersediaannya, maka seringkali perusahaan itu melakukan suatu persediaan. Lah, input macam apa yang perlu disediakan? Dalam hal ini yang disimpan, yang disediakan untuk jangka waktu tertentu, ya dalam hal ini bahan baku. Kalau tenaga kerja, ya perlu kita punya, jelas harus ada, tetapi masa apa dengan terminologi disimpan, kemudian ada biaya simpan dan sebagainya, bukan. Dalam hal ini nanti yang akan kita bahas inputnya ya bahan baku. Nah, kemudian mengapa ini menjadi satu bahasan penting? Karena persediaan ini, di dalam persediaan ini seringkali ada biaya-biaya yang menyertai. Di mana biaya-biaya menyertai ini terkadang biaya yang kurang perlu, bahkan mungkin bisa kita hilangkan, kita minimalisir. Ketika kita bisa meminimalkan, maka biaya produksi akan rendah. Kalau biaya biaya yang menyertai biaya persediaan ini tidak bisa kita minimalisir, biayanya tinggi, maka efeknya apa? Biaya produksinya juga akan tinggi. Kemudian kalau biaya produksinya tinggi, maka apa efeknya? Harga jual produk kita juga tinggi. Nah, kalau harga jualnya terlalu tinggi, sementara kompetitor yang lain, pesaing yang lain itu harga jualnya tidak terlalu tinggi, ya kita akan sulit bersaing. Daya saing kita akan turun. Apalagi kalau habis itu tidak diikuti, tidak dibarengi dengan kualitas yang bagus, layanan yang bagus, dan seterusnya. Sudah barangnya tinggi, harganya, kualitasnya biasa-biasa saja atau bahkan lebih jelek, layanannya pun juga demikian, ya sudah, daya saingnya akan rendah. Oke, kita akan membahas satu persatu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan klasifikasi persediaan. Satu hal yang penting di dalam persediaan, mengapa kok perlu diadakan persediaan? Jawabannya adalah untuk kontinuitas input, menjaga kontinuitas input.
supaya input yang berupa bahan baku itu, juga bahan pelengkap dan seterusnya, itu senantiasa tersedia dan siap untuk diproses. Jangan sampai orangnya sudah siap memproses, alat-alatnya sudah siap untuk memproses, tapi bahannya nggak ada, bahan bakunya nggak ada, karyawan sejumlah 1.000 orang udah datang ke pabrik, bahan bakunya nggak ada. Nah, itu kan kartun banget itu kan ya. Nah itu kalau dalam industri kecil, rumah tangga dan seterusnya, mungkin hal itu bisa saja kita temui. Tetapi perusahaan yang besar, kalau sampai terjadi hal seperti ini, ya itu tadi hal yang konyol sekali. Pada umumnya sih tidak terjadi hal yang sedemikian parahnya, mungkin hanya kurang dikit dan seterusnya, itu biasa. Mengapa? Ya karena perusahaan-perusahaan pada umumnya sudah menerapkan manajemen persediaan dengan bagus. Waalaikumsalam Mbak Yunita, selamat malam, selamat datang. Nah, saya lanjutkan. Kemudian pada konsep persediaan ini kemudian dikenal juga ada konsep just in time atau JIT singkatannya. Nanti kita akan membahas lebih detail di modul ke-7, dan karena ini berkaitan disinggung sebentar di modul ke-6, maka nanti saya juga akan bahas JIT ini yang di modul 7. Jadi akan saya padatkan pada malam hari ini ya. Ada modul 6 dan modul 7. Oke. Kemudian JIT ini apa? JIT ini adalah bahan baku. Konsepnya bagaimana? Konsepnya dari JIT ini, bahan baku dapat didatangkan pada saat akan diproses. Jadi pada saat akan diproses, bahan sudah ready. Sementara dia meminimalkan persediaan. Di gudang itu minim yang disimpan. Bahkan mungkin gudangnya tidak besar-besar amat, gudangnya kecil aja supaya tidak mempunyai persediaan yang terlalu banyak. Karena kalau persediaan terlalu banyak seperti yang tadi, itu akan ada biayanya juga akan memperbesar biaya produksi besar juga akan membuat harga jual yang tinggi, yang tadi barusan kita bahas. Nah, klasifikasi persediaan di sini ada beberapa. Yang pertama adalah persediaan menurut tahapan proses. Oke. Kemudian persediaan menurut nilai persediaan. Persediaan menurut tujuan pengadaan persediaan, kemudian menurut jenis permintaan, dan menurut operasional persediaan. Oke, kita bahas satu persatu. Persediaan menurut tahap proses. Di sini suatu proses itu kan butuh ada bahan baku dan seterusnya. Kemudian bahan itu akan diproses menjadi barang setengah jadi, atau bisa juga disebut barang dalam proses, work in process. Kemudian juga ada persediaan barang jadi, output yang kita harapkan. Nah, dengan demikian di situ juga ada persediaan pada tiap-tiapan tahapan tadi. Pada tahap input sebelum dimulai proses, maka ada persediaan bahan. Ada persediaan bahan, entah bahan baku, entah bahan pelengkap atau penolong. Nah, di situ ada komponen biaya yang namanya biaya persediaan bahan. Kemudian bahan-bahan tadi ini diproses
di dalam proses produksi untuk menjadi suatu produk akhir. Tetapi sebelum sampai sana ada kalanya hanya memproses sampai barang setengah jadi. Nah, kemudian tentunya juga perlu dilakukan penyimpanan, atau kalau misalkan masih dalam proses, ya barang dalam proses itu disimpan, disediakan untuk proses berikutnya. Nah, inilah yang kemudian disebut persediaan barang setengah jadi. Dan yang terakhir, ketika produk itu atau barang setengah jadi diproses lagi kemudian menjadi output, produk jadi, maka itulah yang disebut dengan persediaan barang jadi, produk akhir perusahaan. Sementara kalau klasifikasi yang kedua, yaitu klasifikasi persediaan menurut jenis fisik dan nilainya, maka bisa dibagi menjadi 3 klasifikasi A, B, C. Klasifikasi A, B, C. Klasifikasi A, B, C ini apa? Ini berdasarkan nilai dari produk itu, bahan yang kita simpan itu. Untuk klasifikasi yang A, persediaan kelas A, ini jenis-jenis produk, jenis-jenis bahan yang mana jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, jumlahnya sedikit, tapi nilai ekonomisnya tinggi. Dicontohkan di modul, misalkan penyimpanan terhadap emas, barang-barang emas. Nah, itu mungkin dalam suatu toko atau suatu proses produksi itu enggak terlalu banyak. Misalkan pengrajin emas, entah itu nanti jadi kalung, entah jadi apa dan seterusnya, bahan baku emasnya itu sedikit di gudang. Insya Allah nggak mungkin misalkan ada pengrajin di Jogja gitu, satu rumah gudangnya isinya emas semua gitu. Nggak, mesti sedikit, kecuali kayak Freeport itu yang memang ngeruk emas, iya jelas. Kalau itu nggak ditanya, memang ngeruk emas di Papua itu dari gunung menjadi danau sekarang. Aduh, ayo kembali sini. Barang yang disimpan sedikit, tetapi nilai ekonomisnya tinggi. Itu. Nah, sebaliknya untuk yang persediaan kelas C ini jumlahnya besar, jumlahnya banyak, tetapi mungkin nilai ekonomisnya rendah. Dicontohkan di modul itu pasir. Jadi ada perusahaan kontraktor konstruksi bangunan. Nah, ketika mengadakan untuk proyek bangunan tertentu, dia mengadakan mengadakan persediaan pasir misalkan. Nah, itu sekali mengadakan dalam jumlah yang besar, truk tekan, tontonan, tetapi nilainya jauh lebih kecil dibanding ini yang di emas ini, dengan satuan yang sama tentunya. Nah, yang tengah-tengah ini kelas B, itu jumlahnya tidak terlalu besar, sedang, dan nilainya pun juga sedang. Tuh. Nah, nanti di dalam persediaan ini kita akan mengenal beberapa istilah. Ada reorder point, titik di mana kita kembali mengorder, memesan. Ketika suatu usaha, misal usaha garment, kan bahan bakunya kain, dari toko atau dari pabrik kain, pabrik tekstil. Ada pesanan menghadapi tahun
baru misalkan, atau menghadapi lebaran besok ini, maka sekarang memproses 1000 baju koko misalkan gitu. Nah kemudian mengadakan memesan bahan baku tertentu, kemudian setelah pada titik tertentu harus melakukan pemesanan lagi ke perusahaan kain itu, pabrik tekstil. Nah pemesanan kembali ini disebut dengan reorder, kembali untuk pesan. Kapan itu? Nah, nanti bisa kita hitung. Kemudian ada juga istilah yang lain, itu ada persediaan pengaman atau penyangga. Bahasa yang lain, ada istilah yang lain, ada buffer stock, ada yang menyebut dengan iron stock atau safety stock. Ini cadangan dari perusahaan untuk mengamankan supaya bahan baku untuk produksi itu senantiasa terjaga, ada buffer stocknya. Nah kemudian sifat persediaan itu bisa ada dua, satu persediaan bebas dan persediaan terikat. Persediaan bebas itu jika bahan yang mau kita simpan, yang mau kita sediakan itu tidak tergantung oleh komponen bahan baku lain. Sementara kalau persediaan terikat ya tergantung dengan produk yang lain. Jadi suatu bahan baku yang terikat tergantung dengan perusahaan barang yang lain. Persediaan bebas atau independent demand, persediaan ini bersifat bebas permintaannya, tidak terikat oleh persediaan yang lain. Dan yang persediaan terikat atau dependent demand, persediaan yang permintaan satu jenis barang terikat pada bahan atau produk yang lain. Tuh. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja. Nah, itu tentang kegiatan belajar pertama. Kegiatan belajar yang kedua adalah berkaitan dengan teori persediaan. Teori persediaan. Tadi sudah disebutkan bahwa alasan utama mengadakan persediaan adalah untuk menjaga kontinuitas input. Dalam hal ini apa? Ya bahan baku dan bahan pembantu, bahan ya, materials, supaya continue. Nah, tetapi ada beberapa konsekuensi akibat kalau kita mengadakan persediaan atau inventory. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketika kita mengadakan persediaan yang besar, jumlahnya banyak, maka akan menimbulkan biaya yang tinggi. Misalkan untuk gudangnya harus besar. Kalau sudah kemudian ada biaya untuk penjaganya, belum lagi kalau bahan-bahan itu perlu perlakuan khusus, misalkan harus berada di suhu 5 derajat, maka harus diatur suhunya. Diatur suhunya berarti butuh listrik, konsumsi listriknya, karena ada biaya-biaya di situ. Butuh perlakuan yang lain misalnya. Nah, belum lagi nanti persediaan bahannya dicek, kemudian bongkar muat di gudang itu perlu tenaga dan seterusnya. Nah, ada biaya yang menyertainya, sehingga ini konsekuensinya. Memang ketika persediaannya
besar, banyak, itu kontinuitas input akan terjamin. Tetapi konsekuensinya biayanya juga tinggi. Nah, seandainya persediaannya sedikit, maka biaya yang menyertai juga sedikit. Tetapi kontinuitas, ini kurang N, kontinuitas inputnya akan ya berisiko kalau tidak diatur, di tentukan dengan baik. Oleh karenanya itu, untuk memanage, mengelola persediaan kita supaya tepat, tidak kurang, tapi tidak berlebih. Kalau berlebih nanti biayanya akan tinggi dan seterusnya, maka kita bisa melakukan pengaturan itu dengan teori EOQ atau singkatannya Economic Order Quantity. Nah, ini mempunyai syarat-syarat. Syarat-syaratnya ada pada halaman 6.19. Silahkan dibuka coba di halaman 6.19. Syaratnya EOQ ini yang pertama, volume permintaan diketahui secara pasti, konstan, dan independen. Yang tadi kita bahas tadi, bahwa permintaannya independen, tidak terkait dengan barang lain. Bahan yang ini tidak terkait oleh permintaan barang lain. Dulu pernah kita bahas kan ya itu. Misalkan kita mau memproduksi rokok, kemudian ada bungkusnya. Nah, memproduksi bungkusnya ya terikat dengan produksi rokoknya itu, untungnya itu. Kemudian yang kedua, tidak terdapat perubahan harga beli bahan baku selama periode berjalan. Jadi harganya tetap nggak berubah, asumsinya itu. Jadi diasumsikan harganya tetap. Tidak ada perubahan biaya persediaan selama periode berjalan. Asumsi yang ketiga, biaya persediaannya sama. Syarat yang keempat, bahan mudah dicari, dalam artian tersedia di pasar kapan saja perusahaan akan melakukan pembelian. Kemudian yang keenam, persediaan diterima secara lengkap instan pada saat bersamaan, jadi tidak secara bertahap. Jadi persediaan diterima secara lengkap setelah kita melakukan order. Tidak tersedia diskon kuantitas, kemudian kehabisan produk atau stock out dapat dihindari jika pesanan dapat dilakukan pada saat yang tepat. Oke, itu beberapa asumsi yang ada pada EOQ. Nah, kita akan membahas lebih detail EOQ-nya sekarang, Economic Order Quantity. Nah, di dalam EOQ ini ada biaya-biaya yang terdapat pada persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan atau order cost. Apa itu biaya pemesanan? Biaya yang jumlahnya tergantung pada frekuensi order selama satu periode. Jadi ketika kita melakukan pemesanan ada biaya pesannya. Nah, ini tergantung pada jumlah kita melakukan order dalam satu periode. Misalkan satu periodenya 1 tahun, ada berapa kali order. Satu periodenya misalkan kita ngitung 1 semester 6 bulan. Oke. Ada berapa kali order, kemudian satu kali ordernya misalkan 100.000.
Jadi kalau ada 2 kali ya 200.000. Itu order cost. Kemudian yang kedua yaitu biaya penyimpanan. Oh, biaya pemesanan tadi itu order cost, tapi ada juga yang menyebut dengan procurement cost atau setup cost. Kemudian biaya penyimpanan yang kedua atau holding cost. Pada biaya penyimpanan ini yang kedua ini jumlahnya tergantung pada jumlah unit bahan baku yang disimpan dalam persediaan. Jadi ketika kita menyimpan suatu bahan ada berapa unit, nah jumlah unit itu akan mempengaruhi besarnya biaya penyimpanan. Kalau sedikit ya sedikit biaya simpannya, tapi kalau banyak besar ya semakin tinggi. Yuk, waalaikumsalam Mas Nano. Kemudian ada satu lagi biaya tetap persediaan, dimana biayanya ini tetap mau nggak nyimpen ya ada biaya persediaan tetap. Mau jumlah yang disimpan tinggi ya dia tetap aja segitu. Oke, mau mesannya berapa kali ya dia tetap biaya tetapnya segitu, flat. Nah, semakin tinggi jumlah kita melakukan pemesanan, maka biaya ordernya juga akan semakin tinggi. Ya, jadi semakin sering kita melakukan pemesanan, maka biaya pesannya ya tinggi, karena biaya pesan, ingat tadi ini tergantung berkaitan pada frekuensi order. Tetapi kalau semakin tinggi kita atau semakin sering kita melakukan order, persediaan yang kita simpan di gudang kecil, ya kan? Jadi misalkan butuh perusahaan kayak bakery Amanda misalkan yang di Indonesia itu butuh tepung satu semester misalkan 6 bulan butuh tepung 600 ton misalkan 600 ton pesen dari Bogasari. Nah, kalau sekali pesen dari frekuensi cuma satu kali butuhnya 600 ton, berarti satu pesen langsung datang 600 ton disimpan. Nah, itu kan gudangnya harus besar karena persediaannya besar. Tapi kalau dia frekuensi pesennya diperbanyak, maka persediaan di gudang akan kecil. Misalkan sebulan sekali pesen, berarti 600 dibagi 6, berarti cuma 100 ton. Jadi di gudang ada 100 ton misalkan, atau kuintal kalau misalkan satuan yang lain diperkecil, misalkan 100 kintal gitu. Jadi semakin sering persediaan yang kita lakukan juga jadi kecil. Kalau persediaan yang kecil nih, yang disimpan sedikit, unit yang disimpan sedikit, maka holding cost-nya juga sedikit. Nah, sekarang pertanyaannya seberapa kita mau mengadakan itu? Kita mau pesan itu berapa? Yang kita mau simpan itu seberapa? Kemudian kita frekuensi ordernya berapa? Yang paling minimal. Kalau sekali nanti persediaannya order cost-nya memang sedikit, tetapi biaya persediaannya sangat tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Ada trade off, ada kesimpangan ketika ini frekuensi ordernya tinggi, order cost-nya tinggi, tapi persediaannya
apa namanya jadi rendah. Dan sebaliknya ketika order costnya frekuensi ordernya rendah, memang biaya ordernya juga rendah tapi persediaannya tinggi. Nah, supaya tahu formula yang pas, maka kita menggunakan EOG ini. Oke, jadi di sini ada komponen biaya tadi itu, nih ada komponen-komponen biaya. Ini holding cost atau ada yang disebutkan juga dengan carrying cost, halaman 620. Nah, di sini carrying cost, biaya penyimpanan, kemudian di sini ada order cost. Nah, kalau dijumlah dua cost ini, kemudian inilah jadi total biaya penyimpanan, total inventory cost. Nih, jadi ini adalah gambar di mana menunjukkan hubungan antara dua jenis biaya dengan EOG. Nah, gimana cara ngitung jumlah yang dipesan, yang optimal, yang ekonomis, dan berapa total persediaan yang ekonomis itu? Nah, itu bisa kita cari dengan rumus EOG. Rumus EOG-nya seperti yang ada di buku, itu BP atau biaya persediaan sama dengan P, biaya pesan, procurement cost atau order cost, setup cost, dikalikan dengan R, kebutuhan per periode, annual requirement. Jadi kebutuhan per periodenya berapa? Kebutuhannya 600 kintal misalkan, ya sudah satu periodenya. Kemudian dibagi dengan Q-nya adalah pesanan yang optimal. Q-nya berapa? Nanti kita cari dulu ini. Ditambahkan dengan persediaan optimal dikalikan dengan biaya simpan atau carrying cost dibagi 2. Kemudian bisa juga kita tambah dengan biaya tetap persediaan. Tapi terkadang dalam buku-buku dituliskan sampai di sini, nggak ada K, biaya tetap persediaannya. Nah, tadi di sini disebutkan ada Q. Q itu apa? Jumlah pemesanan yang optimal. Kita mesen sebaiknya berapa sih? Itu jumlah pemesanan optimal. Nah, di dalam pemesanan itu jumlahnya berapa bisa kita cari dengan rumus itu tadi. Q sama dengan akar dari 2 kali P. P-nya apa? Biaya pesan. Kemudian dikalikan dengan R. R-nya apa? Kebutuhan per periode dibagi dengan biaya simpan. Oke, nanti ada contohnya. Ini dia contohnya. Misalkan suatu perusahaan ada memproduksi suatu produk tertentu dengan berbagai jenis bahan baku, ada 1, 2, 3, 4. Biaya pesan untuk bahan baku pertama 40.000. Biaya simpan C untuk bahan baku pertama 400 rupiah. Kemudian kebutuhan bahan bakunya satu periode 80.000 unit. Nah, kita mau menghitung nih jumlah EOG-nya maupun juga maupun juga total biayanya. Tuh. Kita hitung EOG-nya dulu, Q-nya dulu, Q bintang. Karena nanti kalau ngitung total cost juga perlu Q-nya ini kan. Oke ya. Nah, Q-nya ini sama dengan akar dari 2P kali R dibagi C. Ini yang untuk bahan baku 1 ya. Dengan cara yang sama nanti bisa untuk mencari bahan baku 2, 3, 4. Nah, untuk bahan baku pertama akar dari 2P kali R dibagi C. Nah, 2 dimasukkan karena memang rumusnya ada 2. Kemudian kalikan 40.000. P-nya biaya pesannya, procurementnya 40.000 dikalikan dengan kebutuhan R
annual requirement tadi, kebutuhannya adalah 80.000 dibagi dengan biaya simpannya, maka pemesanan yang optimal sekali pesan itu adalah 40.000 unit gitu. Butuhnya 80.000 satu periode, misalkan satu periodenya 1 tahun ya, 1 tahun butuhnya 80.000 kuintal, misalkan 80.000 kuintal terigu. Nah, yang ekonomis supaya biaya simpannya nggak terlalu tinggi tapi biaya ordernya juga nggak terlalu tinggi, tengah-tengah, jadi optimal itu sekali pesan 4.000 unit. Nah, dengan demikian berarti kalau satu kali pesan 4.000 unit, berapa kali pesan berarti? Ya jelas 20 kali pesan, karena butuhnya kan 80.000, maka 80.000 kali 4.000, 20 kali pesan. Nah, kalau ada 20 kali pesan dalam 1 tahun, bisa kita hitung juga. Jika setahun itu ada 300 hari kerja, jadi Sabtu Minggu libur misalkan, jadi ada 300 hari kerja, atau Sabtu masuk tapi ada libur nasional, tanggal merah itu yang lain, hari raya, jadi totalnya misalkan 300 hari kerja. Berarti sama aja tiap 15 hari melakukan pemesanan, jadi setengah bulan sekali melakukan pemesanan order ke pabrik tepungnya itu. Jadi reorder poinnya 15 hari. Kapan harus pesan lagi? Ya, itu tadi 15 hari, tiap 15 hari. Nah, kemudian kita mau ngitung total biaya persediaan. Tadi rumusnya adalah ini, P kali R bagi Q plus QC per 2 plus K. Kalau diketahui K-nya nanti ditambahkan K-nya, tapi dalam soal ini tidak diketahui. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa buku tidak menyertakan K-nya. Nah, tinggal dimasukkan aja, sehingga total biaya persediaan untuk bahan baku satu saja itu 40.000 kali 80.000 dibagi dengan Q-nya tadi di depan sudah ketemu, dibagi 4.000 ditambah Q 4.000 kali 400 bagi 2, ketemunya 1.600. Dengan cara yang sama nanti untuk BB2 ketemu, BB3 ketemu, dan seterusnya. Begitu. Jadi dengan pendekatan EOG ini kita bisa mengetahui berapa sih jumlah pemesanan yang optimal, yang yang tidak terlalu besar baik untuk biaya penyimpanan maupun biaya pemesanan. Tuh. Nah, ada permasalahan yang selanjutnya di dalam manajemen persediaan yang disebut dengan ketidakpastian persediaan. Ketidakpastian persediaan. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan persediaan itu tidak pasti. Mungkin persediaan tidak pasti itu dikarenakan jumlah bahan yang diserap dalam proses produksi itu terlalu cepat, sehingga persediaannya kurang karena jumlah yang diproduksi tinggi, ataupun juga sebaliknya.
Jadi ada beberapa penyebab ketidakpastian persediaan. Di antaranya adalah eh, terkait dengan penyerapan bahan yang lebih cepat, sehingga persediaannya cepat habis, atau sebaliknya penyerapan bahan yang lebih lambat, sehingga persediaannya berlebih, surplus. Ini yang menyebabkan ketidakpastian persediaan. Nah, masing-masing penyebab penyerapan entah bahan lebih cepat atau lebih lambat, ini juga ada penyebab-penyebabnya. Yang pertama adalah tingkat produksi lebih besar. Jadi di tengah-tengah jalannya produksi, ternyata permintaannya melebihi yang kita ramalkan. Kita sudah belajar peramalan kan ya di modul ke-3 kalau enggak ke-4 itu. Nah, kita meramalkan cukuplah dengan berapa tadi? 80.000 unit. Unitnya misalkan kuintal. 80.000 kuintal cukup untuk 1 tahun ini. Tapi ternyata ketika di tengah periode ada kelonjakan permintaan yang sangat tinggi, ya, sehingga bahan baku yang kita sediakan itu cepat habis karena penyerapannya juga lebih cepat. Kejadian-kejadian seperti ini dalam dunia nyata memang sering terjadi, baik penyerapan lebih cepat maupun lebih lambat. Jadi tidak stuck seperti yang dipelajari dalam teorinya, asumsinya tidak ada perubahan permintaan misalkan, ya. Jadi volume permintaan konstan, volume permintaan stabil, itu kan asumsi tadi di dalam EOG. Tetapi kan tidak seperti itu terus di dalam prakteknya, ada kenaikan maupun penurunan. Itu yang menyebabkan persediaan jadi tidak pasti. Kemudian yang kedua, ada kerusakan mesin. Mengapa kerusakan mesin bisa menjadi penyerapan bahan jadi lebih cepat? Rusak malah jadi cepat penyerapan bahannya. Ya bisa aja karena kerusakan mesin membuat cacat produk, harus diulangi lagi, ya kan? Nah, kemudian bahan baku yang disimpan cepat habis. Misalkan karena mesinnya nggak bagus, jahitannya juga jelek untuk di garment misalkan atau di konveksi, kemudian ya otomatis kainnya, bahan bakunya tambah misalkan. Atau sebaliknya, karena tahu mesinnya nggak bagus, kemudian pekerjanya hati-hati, saking hati-hatinya kerjanya lambat. Harusnya bahan baku sudah terserap 50%, baru terserap 40%. Jadi banyak bahan baku yang ada di gudang. Demikian juga kualitas bahan yang rendah. Kualitas bahan yang rendah kok bisa menjadi penyerapan bahan yang lebih cepat? Ya mungkin karena di proses bahan-bahan itu cepat rusak, sehingga ngambil bahan dari gudang lagi, begitu seterusnya. Juga terjadi ketidakpastian persediaan karena kesalahan proses. Salah proses, bahannya sudah terlanjur digunakan, ngambil dari gudang lagi, dan seterusnya, jadi penyerapannya lebih cepat.
Itu juga bisa terjadi karena kurangnya pengawasan persediaan yang diambil terlalu berlebih, ternyata pengawasannya kurang. Juga karena mekanisme persediaannya bagus. Itu beberapa hal yang menyebabkan ketidakpastian dalam persediaan. Nah, hal yang lain dalam persediaan terkadang terjadi keterlambatan kedatangan bahan. Bahan yang datang ini terlambat datang. Mengapa kok bisa terlambat? Ada beberapa hal, karena kelangkaan bahan bakunya langka, sehingga persediaannya jadi tidak pasti. Kalau bahan bakunya langka, maka memang sebaiknya melakukan persediaan yang cukup. Kita sudah tahu dari awal persediaannya langka, bahannya langka, maka sebaiknya memang membuat persediaan yang cukup, diimbangi dengan buffer stok yang bagus, yang cukup juga, persediaan penyangga yang cukup juga. Tuh. Atau yang sebab kedua terjadi keterlambatan kedatangan bahan itu karena kesulitan transportasi. Relatif di Indonesia tidak terlalu susah angkutan transportasinya dari satu sumber ke suatu perusahaan, misalkan dari pabrik tekstil ke pabrik garment, atau dari pabrik terigu ke distributor, kemudian ke pabrik-pabrik bakery. Tetapi ini bisa jadi terjadi kesulitan jikalau misalkan ada musibah, bencana, misalkan banjir, harusnya sudah sampai, karena banjir nunggu dulu, atau bahan bakunya dari Sumatera mau dikirim ke Jawa, cuaca buruk, jadi kapal ferinya nggak bisa jalan, nunggu cuaca yang rada bagus baru jalan. Nah, itu bisa dimungkinkan. Maka perlu ada buffer stok ya untuk mengantisipasi itu tadi. Seandainya terjadi keterlambatan kedatangan, produksi masih tetap jalan karena bisa menggunakan persediaan cadangan. Kemudian mungkin bisa juga terlambat datangnya karena prosedur pembelian yang rumit. Jadi biasanya ini untuk barang-barang atau bahan-bahan yang baru kita pesan ke mitra kerja yang baru, belum kenal dan seterusnya, masih mempelajari prosedurnya bagaimana itu. Nah, hubungannya atau mungkin hubungannya kurang harmonis, itu bisa juga terjadi karena hambatan yang di luar kendali kita. Bencana itu kan di luar kendali. Tadi kita sempat ngomong tentang persediaan pengaman atau safety stock. Safety stock, buffer stock, iron stock sama aja. Persediaan pengaman ini apa? Ini adalah cadangan persediaan untuk melakukan pengamanan persediaan. Jadi sudah ada persediaan di gudang, tetapi masih juga masih ada juga cadangannya. Ini kurang T ya, stok seperti ini, kurang T, mohon maaf. Jadi kita melakukan persediaan tapi masih juga nyadangin. Oke. Jadi persediaan yang reguler ini ya untuk Newport, untuk mendukung kegiatan produksi hariannya. Nah, in case jika ada sesuatu hal, misalkan barang telah datang dan seterusnya, persediaan habis, maka perusahaan
tetap kudu jalan produksinya kan. Nah, perusahaan bisa melakukan itu jikalau dia mempunyai safety stock, cadangan persediaan. Jadi dia ada cadangan persediaan, sehingga persediaan yang reguler yang ada di gudang itu meskipun sudah habis tetap bisa dilakukan produksi karena punya safety stock atau iron stock, buffer stock. Nah, besarnya safety stock berapa? Apakah 10%, 50% dan seterusnya? Ya tergantung pada resiko persediaan itu. Kalau suatu bahan punya resiko tinggi untuk untuk cepat habis atau langka dan seterusnya, maka ya safety stocknya bisa setara dengan deviasinya atau lebih besar. Kalau resiko persediaannya kecil, jadi sudah 5 tahun usaha berjalan dan penyimpangan dari persediaan yang sudah kita laksanakan itu kecil, misalkan ya cuman 3%, ya kita mengadakan buffer stock 3-4% dari persediaan, oke. Jadi berapa besarnya tergantung dari resiko persediaan itu. Ya. Nah, sekarang seberapa besar buffer stocknya itu? Buffer stocknya itu bisa ditentukan itu tadi, satu yang kualitatif dengan instingnya si pengusahanya, manajernya atau direkturnya, sekian saja. Bisa aja. Juga bisa berdasarkan pengalaman yang sudah misalkan dalam 1 tahun butuhnya 100 kuintal, tapi dalam kenyataannya biasanya ada kekurangan persediaan sekitar 2% dari 100 kintal itu, jadi 2 kintal kurang 2 kintal. Oke, karena dalam 5 tahun selalu sekitar itu, ya kita bisa menentukan buffer stoknya ya sekitar 2% dari persediaan. Seperti itu berdasarkan pengalaman yang sudah bisa. Atau bisa juga dengan membuat standar deviasi, standar penyimpangan. Ini bisa Anda lihat rumusnya sebagaimana pada halaman 6.61. Bisa dilihat di sana, yaitu akar dari 1/n, kemudian sigma dari x1 kurangi dengan x bar, kemudian dikuadratkan. Oke, ini rumusnya. Atau kalau di buku itu SP, standar penyimpangan 6.61 halamannya, SP standar penyimpangan sama dengan akar dari persediaan dalam kondisi normal X dikurangi kondisi nyata, baik itu surplus ataupun stock out. Surplus berarti kelebihan, maupun stock out kekurangan, kemudian dikuadratkan. Habis itu dibagi dengan jumlah datanya. Nah, langkah-langkahnya bisa Anda lihat pada halaman 60 dan 62. Oke, jadi ada, misalkan di situ ada 30 periode. Kemudian periode pertama terjadi surplus sebesar 11 unit. Periode kedua 26 unit tapi stock out atau kekurangan. Nah, demikian seterusnya. Jadi kondisi normal ketika persediaannya sama dengan 0 misalkan. Jadi nanti
masing-masing periode dihitung deviasinya atau penyimpangannya. Periode pertama halaman 62 itu 11 deviasinya. Deviasi kuadratnya ya 121. Dari mana 11? Ya 0 kurangi 11 atau 11 kurangi 0 bisa sama aja karena nanti dikuadratkan. Kalau stock out minus 26, 0 kurangi 26 jadi 26. Kemudian dikuadratkan jadinya berapa? 676. Kemudian diakumulasi dari periode pertama hingga periode terakhir, ketemulah jumlahnya berapa? 12.000. Nah, 12.000 di sini ketemunya. 12.000 dibagi dengan N datanya 30, maka ini di sini besarnya menjadi 400 karena 12.000 dibagi 30 maka 400 di akar ketemunya 20. Jadi standar penyimpangannya dari data yang ada sebesar 20, maka ya sudah cukup, safety stock-nya adalah 20 misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau menyimak lagi, oh ternyata ini barangnya berisiko, bahannya berisiko dalam DN-nya, ya bisa kita tinggikan jadi 25 atau berapa, atau bisa kita turunkan karena ketersediaannya tidak terlalu susah, tidak terlalu berisiko, misalkan seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, tidak ada pertanyaan.